Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya sholat kan kalau di ini pahala 1, kalau di masjid pahala 27. Sedekah juga kalau ikhlas kan pahalanya banyak, kalau nggak ikhlas pahalanya dikit. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, apa sih fungsinya pahala? Sedangkan setiap muslim itu pasti masuk surga. Kalau udah di surga kan posisinya enak Pak Ustadz, segala macam ada. Fungsinya pahala itu apa? Yang kedua, kalau bulan Ramadan Pak Ustadz, bulan Ramadan itu yang tadi kan kalau sholat di awal antar kalau HP bunyi, kalau ntar HP bunyi sholatnya, HP diangkat sholatnya nggak sah. Kalau bulan Ramadan, kalau saya Ramadan nih, ntar kalau ada kebakaran gede, saya batal puasa gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Membatalkan puasa nggak Pak Ustadz? Niat di awal kalau ada kebakaran gede, saya lagi tugas, insya Allah saya batal gitu puasa. Nggak kuat karena nggak kuat. Sekian, terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahmud, Bapak Mahmud, jadi kalau tujuan pahalanya buat apa? Faktor stimulan aja, faktor pendukung buat kalau ini sebagai bentuk pendorong. Faktor stimulan. Justru kalau dalam ilmu ulama hakikat, justru kita beribadah jangan ngarepin dari pahala. Ibaratnya kayak anak kecil ke warung minta kembalian. Anak saya namanya Danis. Nis, warung bapak beliin rokok sama ibu beli teh tarik buat segala macam. Ada kembaliannya nggak? Kalau nggak saya nggak mau beli. Tuh. Jadi harus kita ganjaran ibadah mengharapkan pahala itu sebagai anak-anak ibadahnya. Oke, jadi kalau bisa jangan ngarepin pahala, itu hanya faktor aja pendorong. Siapa yang berpuasa ini pahalanya ini, siapa yang sholat duha ini pahalanya, siapa ini. Itu hanya faktor pendorong saja. Bukankah di neraka sudah dapat kenikmatan, betul? Nah, maka pahala itu sebagai bentuk ganjaran saja. Nanti berbeda Pak, orang yang rajin sholat duha, maka dia mesti pahalanya beda sama orang yang jarang sholat duha. Kapan taunya? Nanti di akhirat. Yang orang yang rajin ikut kajian duha yang enggak, semuanya sama, levelnya beda. Misalnya, kalau buah-buahan dia ada, yang satu kagak ada. Kok bisa beda? Karena lu nggak pernah sholat duha. Kalau di surga AC-nya 2 PK, lu cuma setengah PK. Kenapa? Lu jarang sholat sunnah misalnya. Itu begitu gambarannya. Dan itu sama-sama aja. Dan insya Allah itu ganjaran berlipat. Bahkan dalam hadis katakan, perbuatan yang mandub, yang segala yang sunnah itu untuk mengcover yang wajib ketika dia tidak sempurna. Kata Pak Ustadz tadi bilang, katanya kalau niat di tengah-tengah, kan kalau saya puasa, kalau saya sholat, terus saya batal. Ya, namanya taluk. Kalau dalam puasa gimana? Enggak, cuman ada di dalam sholat aja yang nggak boleh taluk, menggantung. Tapi dalam puasa nggak ada masalah. Misalnya gini, nenek saya jangan kan saya pemadam, nenek saya bilang begini, kan dia tahu saya bisa ngaji, bilang begini, toh katanya, ntar kalau saya di tengah-tengah saya karena kagak kuat, boleh nggak saya batal? Boleh nggak saya batalin puasanya dulunya? Ntar kalau kagak kuat boleh buka tuh. Berarti dia udah niat dulu puasa, nanti kalau kagak kuat sama kayak situ Pak Mahmud. Ntar kalau ada kebakaran, muing jauh 3 lantai, terus saya capek gimana? Udah minum aja tenggak yang banyak. Nggak apa-apa, ntar bayar aja. Boleh nggak begitu? Boleh. Niat di awal boleh. Kalau saya niat kebakaran, gimana lagi? Ngapain pakai niat sih? Ya nggak? Ngapain pakai niat? Begitu. Udah aja, jalankannya dulu. Bismillah. Semoga Allah kuatkan. Gitu. Udah niat duluan. Udah niat duluan dia. Wah, pokoknya gua kalau ada kebakaran gitu. Iya, kita takutnya begini, kompor lejuk doang gitu. Rokok begitu. Ya, jadi maksud saya boleh-boleh saja, cuman jangan tasawul ngegampangin agama, ngegampangin ibadah gitu aja kali ya. Ada lagi satu lagi deh.